Hari ini aku masak, ini tadi mati HP-nya. Telur puyuh ya teman-teman, ini balado telur puyuh cabai hijau ya. Kalau teman-teman mau pakai cabai merah silahkan ya. Ini aku pakai cabai hijau teman-teman ya, cabai hijau ya. Lihat ya, ada telur puyuhnya, ada kentangnya. Kentangnya tak goreng sebentar, ke telur puyuhnya digoreng sebentar supaya awet ya teman-teman, kayak gitu. Kalau teman-teman mau pakai cabai merah silahkan pakai cabai merah ya, nggak apa-apa teman-teman, pakai cabai merah boleh ya. Jadi teman-teman bisa pakai cabai merah, bisa pakai cabai hijau. Aku kan pakai cabai hijau ala aku sendiri karena aku nggak mau pedes ya teman-teman. Ini aku pakai kentangnya satu, jadi telur yang banyak. Cuma kentangnya cuma satu, nggak usah banyak-banyak kentang karena suamiku nggak mau kentang ya teman-teman. Jadi kentangnya aku yang makan, dan aku suka enggak, dia maunya telurnya. Jadi ini aku bikin balado telur cabai hijau ya. Kalau teman-teman yang mau cabai merah silahkan pakai cabai merah ya, di blender. Ini cabai hijau ini tadi aku potong-potong aja teman-teman, kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai cabai merah ya silahkan. Ini kayak yang untuk lebaran itu loh namanya, yang untuk hantaran tuh loh teman-teman. Nah teman-teman bisa ganti cabai merah. Kalau yang untuk hantaran itu kan pakainya cabai merah ya, karena dia kan apa, untuk hantaran bagus cabai merah pedes. Karena ini kan ala aku sendiri ya. Kalau kita masak kan menurut ala kita ya teman-teman, karena yang makan kan kita. Jadi anakku nggak makan pedes ya teman-teman, sehingga aku ganti cabai hijau gitu ya. Teman-teman semua ngerti kan, teman-teman ganti sendiri. Ini aku beli telur puyuh, ini telur yang sudah matang tuh loh teman-teman, aku tinggal kupas yang plastik kan itu. Jadi aku pakai 2 plastik. Nah ada di plastik Mika itu loh, di tukang sayur, aku belanja di tukang sayur. Jadi di plastik Mika itu aku pakai 2, kayak 2, kentangnya pakai 1, jadi sepiring gini ya teman-teman. Lihat kan, inilah, ini udah cukup karena aku kan orangnya nggak banyak, aku cuma 3 orang, sehingga aku telurnya 2, kentangnya 1 cukup. Kalau teman-teman yang banyak ya, dia kentangnya ditambahi 2 atau 3 ya teman-teman. Kentangnya bisa setengah kilo. Ini aku coba pakai kentang 1 ya teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman menurut apa namanya, jiwanya di rumah ya, menurut orang yang di rumah maksudnya begitu ya teman-teman. Kalau masakan menurut orang yang di rumah, kalau orangnya banyak ya ditambahi gitu ya teman-teman. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih teman-teman ya. Aku kasih Maggi tadi teman-teman. Untuk yang vegetarian nggak usah pakai Maggi, kentang aja bisa campur tahu itu yang vegetarian. Aku kasih Maggi 1, sama aku colok sama gula 1 sendok tadi ya teman-teman itu ya. Ini yang 1 sop, ini sup ya teman. Ini halal ya, aku ini tetelan sapi teman-teman. Aku kan beli bakso sapi, nah dikasih tetelannya banyak karena semalam itu beli bakso sapi buat anakku, jadi ada tetelannya ya. Akhirnya tetelan itu masih keras teman-teman, aku lihat masih keras, percuma juga anakku nggak mau makan kan. Akhirnya tetelan aku ambil tuh. Hari ini aku bikin sop aja, tak kasih itu wortel sama ini buncis sama daun seledri. Ini daun seledri, buncis sama wortel. Ini halal ya teman-teman. Kalau yang nggak halal aku kasih tahu teman-teman nggak halal. Ini halal ya, ini tetelan sapi tahu kan. Tetelan sapi. Jadi aku beli bakso dikasih tetelan sapi. Aku suka tetelan daging sapi ya, bukan tetelan daging sapi. Masih agak belum empuk ya, jadi tadi tak potong. Tadi gede-gede teman-teman tuh, aku potong lumayan tuh, tetelannya banyak, aku potong-potong tuh ya. Tak kasih itu, tak kasih buncis sama wortelnya separuh karena wortelnya besar, jadi aku separuh aja gini ya, karena aku kan orang yang makan itu tidak banyak ya teman-teman. Ini tak kasih juga Maggi 1 tadi, wangi banget teman-teman. Sendok
buat ambil. Gini ya teman-teman, mantap. Inilah masakanku hari ini. Sup daging sapi ya, tetelan sapi sama balado kentrang. Wis ngene ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Kemarin aku tuh lihat TikTok ya teman-teman. Ada satu tuh seorang suami istri ya teman-teman. Dia punya anak kan, anaknya. Nah terus tapi suaminya akhirnya nyeleweng, suaminya selingkuh, punya anak juga selingkuh. Tapi teman-teman anak kandungnya itu mungkin yang nggak tahu bagaimana, dia malah sekolahnya nggak pinter, nggak sukses lah. Tapi anak selingkuhannya ini malah sukses teman-teman, karena anak selingkuhannya ini mengambil biaya anak kandungnya ya teman-teman. Sehingga anak selingkuhannya ini yang bagaimana yang nggak tahu, mungkin namanya aja perempuan selingkuhan kan pasti pakai rekayasa ya, pakai tipu muslihat bagaimana, sehingga anaknya itu sukses ya, anaknya berhasil sekolah tinggi jadi dokter gitu ya teman-teman. Nggak tahu dokter apa, dokter umum apa ya teman-teman. Sehingga anak kandungnya ini sedih gitu loh teman-teman, karena biayanya diambil sama selingkuhan ini. Yang namanya selingkuhan, orang kalau ngebut suami orang itu udah jelas motivasinya sudah licik ya. Selingkuhan kan licik teman-teman, dia mentingkan anaknya sendiri. Tapi anak kandung ini orangnya sabar, istrinya juga baik, enggak ini orang itu teman-teman. Meskipun kita biasa-biasa ya teman-teman, nggak sukses nggak ini, tapi kalau kita jalannya benar ya teman, itu kan jalannya benar karena dia kan istri sah, anak sah ya teman-teman. Kalau kita tuh jalannya benar itu pasti berkenan di hadapan Tuhan ya teman-teman. Meskipun kita itu tidak sebanding, dia tetap sukses, tetap diolok-olok orang ya teman-teman. Apalagi sekarang sosial media ya kan, dia tetap diolok-olok ya kan, buat apa ya teman-teman. Nah karena itu tidak sebanding ya teman-teman. Kalau kita itu jalan kita benar ya teman-teman, jalan kita benar, meskipun kita biasa-biasa ya teman-teman, itu kita tetap berkenan, sehingga kita tidak melanggar norma ya teman-teman. Nggak melanggar norma, nggak melanggar agama ya, agama kita benar, norma kita benar, itu kita tetap berkenan sama Tuhan ya teman-teman. Jadi di dunia ini memang kadang orang fasik ya teman-teman, orang jahat ya teman-teman. Bukan orang fasik, orang jahat lah gitu. Itu kan bukan fasik, itu jahat ya teman-teman. Kalau banyak orang fasik, yang baik juga banyak ya kita. Tapi untuk orang jahat ya. Kalau orang jahat itu jalannya itu tetap jalan maksiat, karena pintu maksiat itu memang dihiasi setan dengan baik ya teman-teman, sehingga orang masuk gitu teman-teman. Sehingga kalau orang yang berbuat jahat itu tetap jalannya, meskipun dia berhasil mengambil semuanya, dia tetap jalannya tetap beda ya. Dia akan dapat sanksi sosial ya teman-teman, sanksi sosial juga di masyarakat. Dia tetap kamu tetap anak haram gitu ya, tetap itu disanksi masyarakat itu ada, meskipun enggak di mulut ya, dari mata orang kan kita tahu. Jadi kalau kita jalannya benar ya teman-teman, itu kita tuh pas dimanapun orang memandang kita, kita baik enggak ini gitu. Jadi kalau kita jalan kita nggak benar ya teman-teman, kita mengambil merampas milik orang ya teman-teman, itu sudah enggak benar teman-teman ya. Meskipun kita orang biasa-biasa aja lah ya teman-teman, bukan orang yang tinggi lah ya, misalnya sekolah ya cukup sekolah biasa, ini biasa ya teman-teman. Kalau kita perbuatan kita baik ya teman-teman, kita pasti juga dihargai ya teman-teman. Jadi kalau meskipun kamu ini tapi kamu tidak benar ya, kamu mengambil barang orang, milik orang ya, kehidupanmu kamu, orang juga sanksi sosial itu ada, meskipun nggak mulutnya ngomong ya, matanya kan orang lihat, lu punya ini, punya baru, itu barang orang, itu duit orang, itu rekening orang pasti gitu teman-teman. Sehingga kalau kita meskipun kita
gimana ya, kita punya duit 100.000 lah misalnya, kita punya duit 100.000, tapi duit hasil jerih payah kita ya teman-teman, itu kita itu damai gitu loh. Meskipun aku punya duit 100.000 misalnya, aku hanya bisa beli telur sama tempe misalnya gitu ya teman-teman, tapi di dalam hati itu tetap damai teman-teman ya. Meskipun kita duitnya 1 juta ya, tapi itu hasil mencuri ya teman-teman, itu tetap ada satu nurani itu. Duitmu 1 juta, tapi kamu mencuri, kamu mengambil barang orang, kamu nguras rekening orang, kayak gitu ya teman-teman. Itu ada sanksi baik sanksi sosial ya, ataupun sanksi hati nurani kita itu teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu gimana ya, kita jadi meskipun banyak buat apa, kayak gitu ya. Kalau bisa kita banyak milik kita, nah itu baru damai ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman yang harus kita cari hari ini ya teman-teman. Nah itu, kalau kita memang bersyukur sama Tuhan ya, kita diberi banyak, kita bersyukur sama Tuhan, nah itu kan milik kita sendiri. Tapi dicari tuh, kita bukan jalan yang merebut ya teman-teman, bukan jalan yang memaksa ya teman-teman, bukan jalan yang jalan yang nggak benar lah ya teman-teman, istilahnya begitu gitu teman-teman ya. Jadi biar kita biasa-biasa aja, milik kita sendiri, nggak apa-apa. Itu kamu jalan sudah benar ya, kamu kan istri sah ya, dan kamu juga anak sah ya. Meskipun tidak tercapai cita-citamu ya, tapi jalan Tuhan itu tetap ada padamu gitu ya teman-teman. Itu jawabanku ya. Jadi kalian semua yang misalnya kalian istri sah, anak kandung sah, kalian tidak diperlakukan baik ya teman-teman sama suami kalian ya misalnya, atau sama keluarga kalian ya, keluarga suami kalian yang jahat sama kalian ya misalnya begitu, tapi kamu itu tetap, jalan Tuhan itu tetap dibuka untuk kamu gitu teman-teman ya. Jadi itu memang jalan pengalaman ya teman-teman, kayak gitu tuh. Jadi kita itu tetap jalannya tetap benar ya, sesuai dengan kehidupan ya, sesuai dengan maksudnya tata